Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Yang muda yang memilah. Kalimat "saat ini zamannya anak muda" memang tidak salah. Secara populasi, kaum yang digolongkan sebagai generasi muda yakni generasi milenial dan generasi Z boleh dibilang sedang banyak-banyaknya. Setidaknya di Indonesia merekalah yang dalam beberapa tahun terakhir mendominasi populasi penduduk. Hasil sensus penduduk 2020 membuktikan hal itu. Jumlah generasi Z ternyata sebagai yang terbesar, yakni mencapai 75,49 juta jiwa atau 27,94% dari total penduduk di Indonesia. Lalu, generasi milenial menjadi yang paling dominan kedua dengan jumlah 69,38 juta jiwa penduduk atau 25,87% dari total populasi. Jumlah sangat besar ini tentu saja merupakan modal, sumber daya, sekaligus pasar yang mesti dikelola dengan baik untuk menjadi sebuah kekuatan. Tidak melulu dari sisi ekonomi, sosial, dan seni budaya, tapi juga di bidang politik. Tahukah Anda, bila generasi milenial dan generasi Z akan menjadi kelompok pemilih dengan proporsi terbesar di pemilu 2024? Jika pemilu 2019 lalu, jumlah pemilih muda mencapai 70 juta sampai 80 juta jiwa atau sekitar 35% sampai 40% dari 193 juta pemilih. Pada pemilu 2024, jumlah mereka yang dikategorikan berada di rentang umur 17 sampai 38 tahun itu diprediksi akan naik dan menembus 60% dari total pemilih. Sungguh sebuah jumlah yang amat besar dan sangat signifikan untuk diperebutkan suaranya di pemilu 2024. Pada saat yang sama, posisi dan fungsi kaum muda ini teramat strategis. Karena dengan jumlah itu, mereka akan memiliki pengaruh besar terhadap hasil pemilu. Keikutsertaan serta pilihan mereka pada ujungnya bakal berpengaruh terhadap baik buruknya masa depan bangsa ini. Persoalan selanjutnya ialah bagaimana membangun antusiasme anak-anak muda tersebut agar mau mengikuti pemilu. Sudah menjadi rahasia umum bahwa respons kaum muda terhadap politik secara umum dan tentu saja beserta turunan-turunannya seperti partai politik dan pemilu justru cenderung apatis. Selama ini, setidaknya menurut survei yang pernah dilakukan Indikator Politik Indonesia tahun lalu, mereka menilai partai politik atau politisi di Indonesia tidak terlalu baik dalam mewakili aspirasi masyarakat. Artinya, modal besar secara jumlah yang dimiliki generasi muda sesungguhnya bisa menjadi seperti mata pisau. Jika mampu diarahkan dengan baik, mereka akan menjadi kekuatan perubahan yang teramat dahsyat bagi negeri ini. Namun di lain sisi, jika kekecewaan karena perasaan tidak terwakili itu terus menumpuk, yang akan tumbuh adalah apatisme. Jika begitu, mereka malah berpeluang menjadi penyumbang golput terbesar dalam pemilu 2024. Mungkin yang punya tanggung jawab untuk merebut kembali kepercayaan kaum muda ialah partai politik. Karena merekalah saluran politik yang paling sahih dalam sistem politik di Indonesia. Parpol semestinya menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi kaum muda dalam menyalurkan aspirasi politiknya. Akan tetapi, kewajiban untuk menggairahkan antusiasme golongan muda masuk ke dalam politik atau setidaknya turut serta dalam pemilu sebetulnya juga melekat kepada semua pihak. Jika kita ingin bangsa ini berubah dan bergerak maju, ajaklah anak-anak muda berkontribusi. Menggunakan hak pilih mereka dalam pemilu ialah salah satu bentuk kontribusi tersebut. Kampanye muda, memilih yang diinisiasi Media Group Network melalui platform medcom.id yang diluncurkan kemarin sejatinya juga sebuah upaya membantu kaum muda
untuk mengerek level antusiasme dan menurunkan tensi apatisme mereka terhadap pemilu 2024. Melalui gerakan dan kampanye seperti ini, kita menginginkan keterlibatan generasi muda dalam politik dan pemilu semakin meningkat. Tidak sekadar ikut memilih, tapi juga cerdas dalam memilah pilihan-pilihan yang ada. Anak muda semestinya ada di barisan terdepan dalam menciptakan politik yang cerdas. Pada akhirnya nanti, ketika anak muda tak lagi alergi dengan politik, tidak apatis terhadap pemilu, bahkan banyak yang terjun langsung di politik praktis, maka kita dapat berharap nilai-nilai politik yang lebih segar yang mereka bawa akan membawa pemerintahan dan negara ini menjadi lebih bersih, berwibawa, dan berkualitas. Pemirsa, Medcom.id meluncurkan kanal khusus pemilu pada hari Jumat dengan tajuk Muda Memilah Memilih. Kanal khusus ini nantinya akan menjadi sarana informasi dari Medcom.id untuk mengawal pemilu tahun 2024. Pemilihan tema Muda Memilah Memilih dikarenakan melihat jumlah pemilih pada tahun 2024 nantinya diprediksi akan ada sekitar 60% dari generasi anak muda. Untuk itu, Medcom.id membuat kanal ini sebagai sarana informasi para generasi muda, agar nantinya para generasi muda tidak kekurangan informasi dalam pemilu 2024. Gerakan ini pun didukung oleh lembaga KPU, Bawaslu, dan para politisi muda untuk sama-sama mengedukasi ataupun menginformasikan agar para pemuda tidak kebingungan pada pemilu 2024. Muhammad Afifuddin selaku komisioner KPU juga mengapresiasi acara Medcom.id yang berinisiatif mendorong anak-anak muda untuk memberikan saran informasi dan edukasi untuk pemilu 2024. Acara dan inisiatif yang bagus untuk mendorong anak muda agar punya inisiatif untuk memilah dan memilih calon terbaik yang akan menjadi pilihannya dalam pemilu 2024. Kenapa demikian? Karena kita juga mendorong agar pemilih itu kedepannya itu memilih dari keunggulan masing-masing calon, bukan malah memilih dari orang-orang yang kampanye negatif. Jadi harapan kami pemilu ini menjadi sarana yang mempersatukan, sarana yang mengintegrasikan bangsa, bukan membelah dan memecah. Ya, pemirsa dan Mbak Kania, saat ini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes, untuk membahas langsung terkait dengan tema editorial media Indonesia hari ini yang muda, yang memilah. Selamat pagi, Mas Arya. Salam sehat, Mas. Selamat pagi, Mbak Eva, Kania. Baik. Selamat pagi. Baik. Ya, Mas Arya, selain karena jumlahnya besar, 60% dari total pemilih, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan posisi dan juga fungsi strategis anak-anak muda atau kaum muda yang berpengaruh pada pemilu tahun 2024 mendatang? Baik, saya kira dalam pemilu mendatang di 2024, situasi akan berubah. Selain karena pilpresnya yang diprediksi akan kompetitif antar kandidat, tetapi juga ada perubahan dari sisi demografi pemilih. Nah, untuk pertama kali misalnya dalam pemilu 2024 mendatang, proporsi pemilih muda, baik dari generasi milenial maupun pemilih pemula atau generasi Z, itu secara angka lebih dominan dibandingkan generasi-generasi lain kalau dibandingkan pada pemilu-pemilu sebelumnya. Nah, karena generasi pemilih pemula dan pemilih muda ini angkanya dominan, tentu bagi partai politik, bagi calon presiden, penting untuk melihat kira-kira karakter seperti apa yang membuat generasi baru pemilih ini berubah atau berbeda dibandingkan sebelumnya. Nah, saya mengidentifikasi ada beberapa aspek yang membuat mereka strategis dan mereka berbeda. Ya. Strategis karena generasi baru ini sangat update dengan informasi dan juga tertarik mengikuti informasi-informasi seputar kebijakan publik. Ya. Nah, mereka sangat memberikan perhatian pada kebijakan-kebijakan pemerintah dalam banyak aspek.
Nah, yang kedua, selain update, mereka generasi baru ini juga terkoneksi kepada sosial media dan internet yang angkanya lebih dari di atas 85%. Nah, yang terakhir saya kira juga karakter dari generasi baru ini adalah suka terhadap hal-hal baru ya. Selain mereka independen, juga suka terhadap hal-hal baru, kebijakan-kebijakan baru dan inovasi baru. Baik. Disebut strategis karena update informasi, kemudian terkoneksi sosial media dan internet, serta suka hal-hal baru. Apa yang menjadi concern anak-anak muda saat ini, terutama isu-isu yang terkait dengan politik, utamanya pemilu tahun 2024? Nah, dari sisi isu, generasi baru ini saya kira juga punya preferensi yang berbeda dengan kelompok pemilih lain. Isu-isu yang dilirik oleh isu-isu anak muda ini adalah, saya kira ada beberapa isu strategis, ya. Dan pendapat mereka terhadap isu itu juga dipengaruhi dengan situasi domestik dan situasi global yang terjadi saat sekarang. Pertama, isu soal lingkungan. Situasi lingkungan sekarang di banyak tempat, misalnya tidak hanya di tingkat dunia terjadi kekeringan, ada gelombang panas gitu ya. Belum lagi situasi kebencanaan yang terjadi. Dan ke depan saya memprediksi anak-anak muda akan tertarik pada isu-isu lingkungan ini. Apalagi misalnya Indonesia sebagai presidensi G20 menempatkan isu lingkungan dan isu deforestasi ini sebagai salah satu isu penting nanti. Yang kedua, isu kesehatan. Ya, isu kesehatan ini saya kira juga akan menjadi perhatian anak muda, karena setelah kita melewati masa panjang pandemi dan ke depan tak tertutup kemungkinan akan ada isu-isu kesehatan global lagi yang akan terjadi, tentu juga krisis kesehatan, dan saya kira anak muda ini juga akan tertarik pada isu kesehatan. Baik, Yang Mas Arya. dua isu penting lainnya adalah soal lapangan kerja dan isu pemberantasan korupsi. Ini isu strategis juga yang akan mempengaruhi preferensi anak muda ke depan. Baik, artinya anak-anak muda sebetulnya tidak apatis ya, tetapi pertanyaannya bagaimana dengan partisipasi pemilih muda nanti pada pemilu 2024? Nah, isu partisipasi ini memang saya kira akan jadi isu kunci dan penting ya. Apalagi memang anak-anak muda ini karena mereka independen, tidak banyak yang berafiliasi kepada partai atau tokoh politik tertentu. Mereka sadar dan aktif untuk memberikan respon terhadap kebijakan-kebijakan publik, tetapi sebagian besar belum berafiliasi dengan partai politik. Nah, saya kira kalau para kandidat capres, para partai politik bisa memahami dan bisa mendorong isu-isu strategis yang disukai anak-anak muda, terutama 4 isu tadi, lingkungan, kesehatan, lapangan kerja, dan pemberantasan korupsi, saya kira akan mendorong mereka juga untuk datang ke TPS dan memilih kandidat-kandidat yang dianggap concern pada 4 isu utama tersebut. Ya, baik. Jadi harus diberikan pemahaman soal isu-isu yang membuat anak-anak muda tertarik ya. Bagaimana dengan kepercayaan nih, Mas Arya, mengembalikan kepercayaan anak-anak muda terhadap partai politik? Saya kira ada beberapa hal. Yang pertama, partai politik harus terus mendorong isu-isu atau diskursus soal kebijakan publik. Ya. Itu kebijakan yang berhubungan dengan publik dan isu-isu strategis lainnya. Nah, kalau partai bisa mendorong partisipasi anak muda untuk terus mendiskusikan dan terus aktif memberikan pendapat soal isu-isu kebijakan yang terkait dengan publik, ya, saya kira mereka akan melirik partai politik tersebut dan tentu juga akan berpartisipasi dalam pemilu. Nah, yang kedua saya kira adalah soal image dan kinerja partai politik, terutama terkait bagaimana partai politik mampu menyalurkan aspirasi publik, ya,
melakukan fungsi-fungsi pendidikan politik, sosialisasi politik, dan lainnya. Baik. Baik, terima kasih Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes, sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Salam sehat, Mas Arya. Salam sehat, terima kasih. Baik, Mbak Kania, tadi kita sudah simak ya pernyataan dari Mas Arya bahwa sebetulnya anak-anak muda itu tidak apatis terhadap berbagai isu, termasuk isu-isu politik. Bahkan yang menjadi concern diantaranya adalah isu lingkungan, kesehatan, lapangan kerja, dan juga pemberantasan korupsi. Tetapi yang masih menjadi pertanyaan, menjadi pekerjaan rumah bersama adalah bagaimana memastikan partisipasi anak-anak muda pada pemilu tahun 2024 mendatang ya, Mbak Kania. Ya, betul sekali, dan itu bagaimana kemudian itu yang kemudian mendorong kami paling tidak di medcom.id gitu ya untuk meluncurkan kampanye Muda Memilah Memilih, mengingatkan kembali kepada generasi muda terutama Gen Z, milenial dan lain sebagainya yang di populasi usia tersebut gitu untuk menyajikan informasi yang paling mutakhir tentang kepemiluan dan berupaya untuk bisa menjadi forum begitu bagi anak-anak muda ini untuk bisa menyalurkan aspirasi dan harapan mereka gitu. Mudah-mudahan tadi yang seperti dikatakan dibutuhkan ruang diskursus gitu kan. Bagaimana partai politik itu juga dalam tanda kutip peduli begitu ya untuk mulai membuka ruang diskursus dengan anak-anak muda untuk melihat dan membaca kira-kira aspirasi atau isu-isu yang kemudian menjadi perhatian mereka itu apa saja begitu. Walaupun kemarin kan dari beberapa politisi muda yang menghadiri juga mengatakan bahwa mereka sudah mulai melakukan pembenahan gitu ya di dalam partai politiknya sendiri, dimulai dari pemetaan isu-isu. Dikatakan kemarin salah satu parpol begitu yang hadir mengatakan bahwa isu-isu yang kemudian mereka kembangkan atau mereka perhatikan gitu adalah isu-isu yang kemudian dibagi-bagi menjadi ada isu-isu yang konvensional, ada isu-isu yang anak muda, kepemudaan gitu. Dan bagaimana kemudian dari partai politik paling tidak ya dari politisi muda yang hadir kemarin itu mengatakan bahwa mereka serius gitu ya, sangat serius gitu untuk menggarap pemilih pemula, karena lagi-lagi strategisnya itu karena mereka dominan, ya mereka akan sangat menentukan sekali gitu calon pemimpin masa depan, termasuk juga parpol yang nanti akan berkuasa di parlemen begitu ya. Mereka akan sangat strategis. Nah, berkaitan dengan partisipasi tadi, mudah-mudahan partisipasinya juga tinggi gitu, karena mereka dominan. Nah, lagi-lagi kita kan ingin pemilunya nanti berwibawa. Nah, itu kan akan sangat ditentukan sekali dari angka partisipasi. Nah, kalau misalnya partisipasi pemilihnya sekarang dominannya adalah anak-anak muda, bagaimana memastikan bahwa mereka mau gitu. Mereka mau karena mereka merasa dilibatkan gitu. Yang paling utama sih itu gitu. Dan bahwa isu-isu mereka itu didengarkan gitu. Ya, menarik tadi soal yang Mbak Kania sampaikan, ada campaign 3M ya. 3M. Muda, memilah, memilih untuk membasmi virus ya. Virusnya adalah virus golput. Nah, ini caranya adalah artinya dengan menyediakan kanal khusus yang memberikan literasi informasi kepada anak-anak muda dan juga membuka diskursus ya. Bagaimana memaksimalkan ini Mbak Kania? Untuk tahap sekarang, apalagi kalau di digital ya, data itu kan menjadi penting ya. Untuk tahap sekarang itu kan kita juga akan bekerja sama dengan Cakra Data begitu. Kemarin kan kita termasuk menginisiasi gitu ya kerjasama dengan Cakra Data itu karena kami percaya bahwa terutama kalau kita bicara tentang internet, perkembangan digital dan yang seperti tadi dikatakan oleh Mas Arya juga gitu, anak-anak muda ini sangat melek gitu ya, sangat melek internet dan lain sebagainya gitu. Nah, bagaimana kemudian membaca preferensi dan lain sebagainya dari kami bersiap diri itu, makanya kami bekerja sama dengan Cakra Data untuk bisa membaca gitu kurang lebih informasi seperti apa sih yang mereka butuhkan gitu, isu-isu apa sih yang mereka anggap penting gitu, termasuk juga percakapan di sosial media dan lain sebagainya. Itu datanya kan sebenarnya bisa diambil, bisa ditarik dan kemudian bisa diolah gitu. Nah, dari kami kan sebenarnya sebagai media ya kita hanya akan memfasilitasi gitu ya, artinya menjadi listening post gitu untuk mendengarkan percakapan yang kemudian muncul gitu di sosial media. Apalagi anak-anak muda ini kan mereka sangat aktif ya di sosial media, menangkap gitu aspirasinya mereka. Harapannya ya kemudian kami bisa menyesuaikan informasi-informasi yang mereka butuhkan gitu dan menampungnya di kanal khusus ini gitu. Baik, menarik. Nanti kita akan bahas lagi usai jeda, Mbak Kania. Tetap bersama kami di Editorial Media Indonesia. Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mbak Kania dan juga pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan beberapa penelpon. Langsung saja kita akan sapa. Yang pertama Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak John Veto. Salam sehat Pak. Salam sehat. Baik, silahkan Pak John Veto. Iya. Selamat pagi Mbak Eva, selamat pagi Mbak Kania ya. Ya.
yang editorial di bawah begini sangat bagus. Yang mana yang muda yang memilah. Kalau kaum milenial dikasih porsi di 2024 ini. Jadi artinya persentase pemilih untuk 2024 ini kan tingginya kan persentasenya kan kaum muda. Tapi saya tengok kemarin di Kepri, pengurus partai itu banyak yang kaum muda sudah mulai. Jadi ini kita berharap kaum muda ini, kaum milenial ini betul proaktif di pesta demokrasi 2024 ini. Jadi itu aja harapan kami dari Kepri ini. Tapi saya tengok trennya memang meningkat. Kepedulian kaum muda milenial itu sekarang agak tinggi, Mbak Kania, Mbak Eva. Ya. Mudah-mudahan ini terbukti di 2024. Kaum muda ini punya andil besar, karena pemilu 2024 ini kan pemilu yang sangat menentukan alur bangsa Republik Indonesia ke depan. Ya itu aja. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Berikutnya Pak Yunus Luwat dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Silakan Pak Yunus Luwat. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat selalu untuk warga NKRI tercinta. Pagi Pak Yunus. Yang muda yang memilah, kami setuju dari pelosok Kalimantan Utara, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, mendukung apa yang disampaikan oleh Metro TV. Bahwa dalam pemilihan presiden ke depan adalah pemilihan yang sangat menentukan. Kenapa? Karena akan memilih pimpinan negara ini yang terbaru, yang baru. Nah, kami ingin mendukung sepenuhnya supaya pemilu ini boleh berjalan dengan baik, aman, lancar, tertib, damai, kondusif. Secara populasi kaum yang digolongkan sebagai generasi muda, generasi milenial, dan generasi Z, itu saat ini yang sangat banyak mendominasi populasi penduduk di NKRI tercinta. Sebagaimana hasil sensus penduduk 2020 yang membuktikan bahwa jumlah generasi Z tercatat sebagai populasi terbesar mencapai 75,49 juta jiwa. 75,49 juta jiwa atau sama dengan 27,94% dari total penduduk Indonesia. Dan yang mendominasi kedua adalah generasi milenial 69,38 juta jiwa atau 25,87%. Nah, kami ingin sampaikan bahwa kalau ini dijumlahkan maka dia akan lebih dari 50%, 53,81%. Nah, maksud kami, mari kita manfaatkan, gunakan. Yang memilih itu adalah yang muda itu adalah yang memilah, karena mereka ini generasi terbaik. Biarlah NKRI ini tetap utuh, kuat. Jangan ada paham-paham radikal masuk di generasi muda kita. Karena generasi muda kita, generasi X dan generasi Y, kemudian generasi muda, generasi Z ini, dia lahir di 1996 sampai 2009. Secara khusus anak kami sendiri, mohon izin, ada 2 yang bakal ikut memilih, punya hak pilih di 2024. Maka kita harus menggunakan ini dan mari jaga generasi muda kita di seluruh Indonesia. Jangan sampai mereka terpengaruh, terkena paham radikal, dan jangan sampai menggunakan narkoba yang merusak jiwa bangsa kita. Mari kita perkuat kebersamaan persatuan di NKRI tercinta. Salam hormat dan bangga untuk seluruh warga masyarakat NKRI tercinta. Di Kalimantan Utara saat ini sedang ada musyawarah besar khusus pemuda Dayak. Kita bersyukur karena itu bisa dilaksanakan. Bukan berarti kita mau bicara suku, tapi ini adalah suatu kesempatan bagaimana mengakomodir kemauan pemuda-pemuda Dayak yang ada di Provinsi Kaltara. Bukan kita membeda-bedakan suku, tapi kita mau daerah kita damai, aman, kondusif. Dan terima kasih kepada Pak Polri, TNI untuk selalu bekerjasama dengan tokoh adat. Terima kasih, sukses selalu.
Terima kasih Pak Yunus Luwat. Berikutnya Pak Ihwan dari Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak Ihwan, salam sehat Pak. Selamat pagi Mbak Eva, selamat pagi Mbak Kania. Begini, bahwa masa depan bangsa ini ditentukan oleh bagaimana kualitas dan kuantitas anak muda atau milenial. Nah, anak muda ini punya potensi tinggi, apalagi nanti 2024. Yang jadi masalah, kita harus memberikan pendidikan politik yang benar, baik, indah, sehat, normal. Dan itu dipelopori oleh pilar demokrasi, yaitu partai. Untuk itulah, untuk generasi muda, dia harus mengambil, memilih, memilah, mengkaji secara teliti, hati-hati apa yang mereka pikirkan, sikap, tutur kata, kemudian perilaku, bahkan keputusan yang mereka ambil. Untuk itulah diperlukan modal dasar mereka, yaitu nasionalisme dan patriotisme. Lalu diberi kesadaran tentang legalitas hukum, legalitas moral, dan legalitas spiritual. Kaitannya dengan itu. Lalu mereka diberi modal utamanya bahwa negara ini oleh pembentuk negara BPUPKI dan PPKI itu diberi modal dasarnya negara yang integralistik, negara yang demokratis, negara yang teokratis. Sedangkan anak muda harus sadar betul apa yang terjadi hari ini dan di sini, sekarang dan di sini. Faktual, yaitu bahwa kita ini Pancasilanya sudah tidak beres, kemudian konstitusinya juga tidak beres sehingga bertentangan dengan pasal 107 hukum pidana. Kalau itu terjadi dibiarkan, maka memberikan kesan buruk kepada mereka anak muda dan kita ingin mereka partisipasinya positif. Untuk itulah kita lalu mengharap anak muda milenial sekarang ini menjadi anak yang paling sadar, terutama di kampus mereka yang menjadi mahasiswa. Saya kira itu yang menjadi pokok masalahnya. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Pak Ihwan. Berikutnya Ibu Ong Mehua dari Pejaten, Jakarta. Selamat pagi Ibu Ong, salam sehat. Silakan Ibu Ong. Selamat pagi Mbak Eva, Mbak Kania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Generasi milenial 60% saat ini sangat up to date dengan internet, Mbak. Mereka lebih membaca internet dengan lingkungan di sekitarnya, terutama pada dampak iklim dan sebab kekeringan dan kesehatan. Seharusnya milenial ini, generasi milenial diajak bicara untuk masa depan bangsa, Mbak Kania dan Mbak Eva, agar bangsa ini maju. Jangan sampai generasi milenial ini tidak diajak bicara karena mereka adalah penerus bangsa, penerus generasi yang tua, agar nantinya tidak banyak korupsi. Kan yang kita lihat Mbak Kania, anak-anak muda, bupati, OTT dengan KPK. Nah, itu harus kita perhatikan, kita dekatin. Jangan sampai nanti setelah pemilu mereka ditunjuk duduk di DPR, tidak mendorong masyarakat untuk makmur sejahtera, begitu. Semoga nantinya generasi milenial tidak golput, Mbak Eva dan Mbak Kania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ong Mehua dan Mbak Kania serta pemirsa. Kita akan bahas lebih lanjut usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Anda kembali di Editorial Media Indonesia, Mbak Kania dan juga pemirsa. Tadi kita sudah simak ya, beberapa penelpon menyampaikan harapan yang sama agar kaum muda dengan proporsi terbanyak pada pemilu 2024 untuk aktif pada pemilu 2024 dengan partisipatif, tidak golput saat pemilu. Ya, rata-rata semua menyampaikan harapannya begitu agar anak-anak muda kita ya, kalau dilihat dari jumlahnya ini kan berarti mereka paham betul begitu ya, bahwa mereka memang punya fungsi atau peran yang sangat strategis untuk menentukan masa depan bangsa ini, termasuk juga calon pemimpinnya gitu. Nah, ketika kemudian angka partisipasinya atau bagaimana kita kemudian melibatkan anak-anak muda ini, tadi kan Bu Ong bilang jangan sampai mereka itu nggak diajak ngobrol, nggak diajak bicara gitu kan.
Nah itu yang kemudian bisa membuat anak-anak muda ini menjadi apatis karena mereka merasa tidak didengarkan gitu. Jadi memang harapannya sangat luar biasa besar sekali anak-anak muda ini bisa membawa perubahan yang segar gitu. Jadi harapannya mereka bisa melahirkan politik dan juga perilaku yang baik, yang indah dan lain sebagainya dan bersih gitu. Karena kan tadi di awal sempat kita membahas juga soal isu-isu yang menjadi concern utama dari anak-anak muda itu salah satunya itu adalah soal korupsi gitu misalnya. Nah, diharapkan dengan keterlibatan mereka yang lebih besar lagi gitu di dunia politik dan mereka juga punya kepedulian yang lebih tinggi gitu dan mau gitu berkontribusi. Nah, tentunya ke depan akan melahirkan lingkungan yang akan jauh lebih baik. Ya, gitu. harapan bersama untuk partisipasi dari anak-anak muda, tetapi tidak hanya berhenti di situ, Mbak Kania. Pekerjaan selanjutnya, tantangan bersama adalah bagaimana anak-anak muda punya kemampuan yang sama, lebih baik lagi dalam memilah dengan cerdas ya, Mbak Kania. Iya, betul. Tidak sekedar ikut memilih, tapi juga dalam cerdas gitu dalam memilah, yang artinya mereka harus proaktif mencari informasi dan kita juga sebagai media harus menyediakan informasi di yang kanal mereka pemilu cari. 2024 Medcom ya. Betul. Artinya kan ya kritis memilah gitu ya, itu kan tergantung dari kualitas informasi yang mereka dapat gitu. Nah, kalau anak-anak muda sekarang itu lebih banyak misalnya nyari informasinya atau beritanya di media online gitu misalnya, ya tergantung dari media online juga atau media konvensional atau media mainstream gitu ya, untuk memastikan bahwa kualitas informasinya juga berkualitas gitu. Jangan sampai terjebak pada informasi-informasi yang tidak berkualitas seperti disinformasi ataupun hoax ya. Iya, betul gitu. Jadi artinya itu menjadi tanggung jawab kita gitu untuk memastikan bahwa ketika mereka mencari informasi, kita juga menyediakan informasi yang mereka butuhkan gitu. Maka dari itu kemudian dari medcom.id itu kan juga kerjasama dengan Cakra Data dan lain sebagainya, karena kami percaya bahwa data digital itu kan jika dimanfaatkan dengan baik itu akan menghasilkan informasi yang juga berkualitas. Gitu. Jurnalisme data sebagai bagian tanggung jawab media, salah satu pilar demokrasi juga ya, Mbak Kania. Dan tentunya ya ketika mereka kemudian cerdas dalam melakukan pilihan-pilihan dan kemudian menentukan pilihan pada akhirnya, diharapkan tentunya mereka akan ada di baris terdepan gitu untuk melahirkan politik yang cerdas dan lain sebagainya gitu. Kemarin ada diskusi ya pada saat peluncuran gerakan muda memilah memilih itu adalah bagaimana anak-anak zaman sekarang itu sebenarnya mereka tidak dangkal loh. Iya. Mereka tidak dangkal loh. Mereka justru sangat menyukai gitu ya isu-isu yang mendalam dan mereka tuh punya akses yang sangat luar biasa besar sekali terhadap informasi gitu ya. Artinya ketika mereka melek internet itu kan dengan mudahnya mereka bisa mencari informasi yang mereka butuhkan gitu. Jadi dan ketika kemudian dikatakan juga sebenarnya anak muda zaman sekarang itu juga punya kepedulian terhadap misalnya bagaimana kebijakan publik itu dibuat gitu, kebijakan pemerintah dan lain sebagainya, dan tentunya diharapkan mereka bisa ikut berpartisipasi untuk mempengaruhi kebijakan publik gitu. Artinya berkontribusi terjun ke politik bahkan ya. Bisa seperti itu gitu, bisa seperti itu. Tapi artinya ya harapannya harus ada maksudnya harus ada ketertarikan terlebih dahulu gitu. Memastikan bahwa memang isu-isunya ini adalah isu-isu yang relevan buat mereka gitu. Kalau tidak relevan untuk mereka ya disitulah kemudian politik itu tidak menjawab gitu ya. Artinya ketika kita bicara soal kehidupan gitu untuk anak-anak muda ini, kita bicara masa depannya mereka, ketika politik itu tidak bisa menjawab begitu ya dengan pilihan-pilihan yang tersedia gitu, disitulah kemudian anak-anak muda akan menjadi apatis gitu. Jangan sampai apatis, karena kita berharap bahwa nilai-nilai politik yang lebih segar tadi bahkan yang sampaikan bisa membawa atau nilai-nilai politik yang lebih segar yang mereka bawa ini dibawa oleh pemerintah dan juga negara ini bisa menjadi lebih bersih, berwibawa dan juga berkualitas. Itu harapan bersama ya yang ditulis oleh Media Indonesia di akhir kalimatnya. Ya, betul Eva. Baik. Jadi harapannya dengan jumlah yang besar, yang muda bisa lebih memilah dengan cerdas dan juga berpartisipasi dalam pemilu dengan memilih pada tahun 2024 mendatang. Baik, terima kasih Mbak Kania sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Salam sehat selalu. Salam sehat, terima kasih Eva. Pemirsa, kampanye muda memilah memilih yang diinisiasi Media Group Network melalui platform medcom.id yang diluncurkan kemarin sejatinya juga sebuah upaya membantu kaum muda untuk mengerek level antusiasme dan menurunkan tensi apatisme terhadap pemilu 2024. Melalui gerakan dan kampanye seperti ini, kita menginginkan keterlibatan generasi muda dalam politik dan pemilu semakin meningkat. Tidak sekedar ikut memilih, tetapi juga cerdas dalam memilah pilihan-pilihan yang ada. Anak muda semestinya ada di barisan terdepan dalam menciptakan politik yang cerdas. Pemirsa, kami selalu ingatkan Anda untuk tetap gunakan masker, patuhi protokol kesehatan, dan kurangi mobilitas. Terima kasih sudah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Saya Fawando, selamat pagi, sampai jumpa dan salam sehat.